Halo guys, welcome back to our channel Enjuku Yamae Gumi. Yeay! Setelah minggu lalu kita membahas folklore yang ada di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas folklore yang ada di Jepang, yaitu Warashibe Chouja. Warashibe Chouja ini menurut aku punya banyak banget pesan moral yang bisa kita petik dari setiap ceritanya. Ya udah, nggak usah tunggu lama-lama lagi, stop ketawa karena muka saya, dan saatnya kita mendaki gunung dan dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah seorang anak yang rajin, namun amatlah miskin. Suatu hari, anak muda yang hidupnya begitu sulit itu pergi mengunjungi sebuah kuil kecil di desa tempat tinggalnya. Wahai Dewi, tolonglah jadikan hambamu ini kaya raya. Seketika itu pula terdengar sebuah suara dari suatu tempat. Wahai pemuda, akan kujadikan kau kaya raya. Saat kau meninggalkan kuil ini, kau akan jatuh dan terguling. Bawalah benda pertama yang kau raih saat kau terjatuh dan berjalanlah ke akhirat. Terima kasih banyak Dewi. Terima kasih. Begitulah, setelah mendengar suara sang dewa, si pemuda dengan kegirangan bergegas meninggalkan kuil. Pada saat itulah ia terjatuh dan terguling. Aduh. Seperti yang dikatakan Dewi, aku benar-benar terjatuh. Ketika pemuda itu mencoba bangkit, ia melihat di tangan kanannya telah tergenggam sebatang jerami. Hah? Apa iya sebatang jerami ini akan membuatku kaya? Kenapa dengan alat ini? Dari tadi dia terus mengikutiku. Kalau begitu, lalat dan jerami adalah teman seperjalananku. Sebatang jerami biasa, seekor lalat yang berisik. Jadi temanku ya? Mereka temanku, teman seperjalananku. Tidak apa bukan? Teman seperjalanan? Teman seperjalananku. Bersama si lalat yang diikatnya dengan sebatang jerami tadi, pemuda itu berjalan dengan santai ke arah barat. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang ibu bersama bayinya yang sejak tadi menangis terus. Sayang, jangan menangis, nak. Ketika si pemuda melewati ibu dan bayi itu, si bayi tiba-tiba berhenti menangis dan mulai tertawa. Bayi itu benar-benar senang waktu melihat lalat di jerami yang digenggam tangan si pemuda. Kamu suka dengan lalat ini ya? Baiklah, ini aku berikan untukmu. Wahai anak muda, terima kasih ya. Sebagai ucapan terima kasih saya, terimalah jeruk ini. Ya. Ibu itu memberikan sebuah jeruk kepada pemuda tersebut, kemudian pergi sambil mengajak bayinya bercanda dengan si lalat.
jerami yang kupungut dan lalat yang berisik sekarang berubah menjadi sebuah jeruk. Wah. Jerami telah menjadi jeruk, jeruk yang terlihat enak. Jerami telah menjadi jeruk, jeruk yang terlihat lezat. Ini juga keberuntungan, ini jalan kebahagiaan. Ketika belum seberapa jauh si pemuda melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang gadis yang cantik dan sepasang kakek nenek pengasuhnya tengah beristirahat di sebuah gubuk. Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri. Aku begitu kepanasan dan haus. Kakek, tolong berikan aku air. Di sini tidak ada air. Kalau kita berjalan sedikit lagi, mungkin ada kedai minuman. Aku begitu kehausan. Aku sudah tak sanggup berjalan lagi. Kak, kalau tidak keberatan, silakan ambillah jeruk ini. Wah. Terima kasih banyak, anak muda. Tuan Putri, kita mendapatkan jeruk. Wah, jeruk. Rasanya tenagaku sudah pulih kembali. Pengembara, terima kasih. Nenek, tolong berikan nenek terima kasih untuknya. Nak, terima kasih atas pemberian jerukmu yang berharga itu. Sebagai terima kasih dari kami. Ini kain sutra untukmu. Baik. Jeruk telah menjadi kain sutra yang indah. Jeruk telah menjadi kain sutra yang menawan. Ini juga keberuntungan, ini jalan kebahagiaan. Si pemuda tengah memikirkan kain sutra yang ia terima. Cuma sebatang jerami saja, sekarang sudah menjadi sehelai sutra yang mahal. Betul-betul seperti ucapan Dewi. Ketika sedang memikirkan itu, tampaklah seekor kuda yang tengah tersungkur jatuh. Hei,
Berdiri ku bilang. Berdiri. Jahat sekali. Ada apa ini, Puan? Hah. Kuda ini baru berjalan 3 hari 3 malam saja sudah kelelahan. Tak mau bergerak sedikit pun pula. Sakit kali. Hah? Berjalan 3 hari 3 malam? Kasihan sekali kamu. Kasihan katamu. Kalau begitu, bagaimana kalau kau beli saja kuda ini? Saya tidak punya uang untuk membeli kuda. Kalau begitu, bagaimana kalau kau beli saja kuda ini dengan kain sutramu itu? Kuda itu kelihatannya sudah sekarat. Pemuda itu tahu kalau kain sutra itu bisa lebih banyak menghasilkan uang. Akan tetapi hatinya yang lembut tidak dapat membiarkan nasib kuda itu begitu saja. Baiklah, akan kubayar kuda itu dengan kain sutra ini. Terima kasih. Si penarik kuda kemudian pergi sambil membawa kain sutra itu dengan wajah gembira. Hai kuda, kamu sudah bekerja keras untuk perempuan seperti itu. Pasti berat untukmu ya. Ayo, istirahatlah yang banyak. Kain sutra menjadi kuda, seekor kuda yang hampir mati. Keberuntunganku telah pergi, tapi kuda ini kan bahagia. Si pemuda kemudian duduk di sebelah kudanya yang tengah sekarat. Sepanjang malam, ia merawat kuda itu. Keesokan harinya, kuda yang hampir mati itu telah tersadar dan dapat berdiri dengan sehat. Oh, kamu sudah sehat kuda? Syukurlah. Baiklah, ayo kita bersama-sama melakukan perjalanan. Kamu adalah keluargaku. Kuda telah menjadi sehat, ku dapatkan keluarga. Kuda telah menjadi kuat, ku dapatkan keluarga. Ini keberuntungan yang hebat, ini kebahagiaan yang besar. Tak berapa lama, sampailah mereka di sebuah kota besar. Ketika si pemuda sedang memberikan kudanya minum, datanglah sepasang pelayan dari sebuah rumah besar. Kami ingin bertanya kepada Anda. Apakah kuda ini dijual? Hah? Tidak, saya tidak menjualnya. Majikan kami tadi melihat kuda
Beliau ingin beli kuda Anda karena kuda ini adalah kuda yang sangat bagus. Silakan bicarakan dengan beliau di dalam. Gimana? Si pemuda lalu memasuki rumah besar itu, menuju ruangan sang tuan rumah. Sang tuan pun menyambut pemuda itu dengan senyum di wajahnya. Sebetulnya, kemarin aku melihatmu sedang bersungguh-sungguh merawat kuda yang sekarang itu di ujung kota ini. Meskipun pakaianmu kumal, kau pemuda yang berhati baik, yang merawat kuda itu dengan sepenuh hati. Akan kubeli kuda itu seharga 500 ryo. Apa? 500 ryo? Tidak bisa. Kuda itu adalah keluargaku. 1000 ryo pun kamu tidak mau jual? Iya tuan, 1000 ryo atau bahkan 10.000 ryo pun saya tidak bisa menjual keluarga saya sendiri. Kemudian pintu ruangan itu terbuka dan masuklah seorang gadis yang cantik. Ini anak perempuan saya. Anda? Putriku, ada apa? Ayahanda, inilah orangnya. Orang yang menyelamatkanku saat aku nyaris pingsan karena kehausan. Oh, begitu ya. Jadi, kaukah pemuda baik hati yang diceritakan putriku? Baiklah. Wahai pemuda yang berhati mulia, akan kunikahkan kau dengan putriku. Bila kau bertemu orang baik, rayakanlah. Bila kau bertemu orang jahat, renungkanlah. Jalan hidup kita adalah pertemuan dengan berbagai macam manusia. Bila kau bertemu orang baik, rayakanlah. Bila kau bertemu orang jahat, renungkanlah. Jalan hidup kita adalah pertemuan dengan berbagai macam manusia. Sebatang jerami dan berhasil menjadi orang kaya berkat kebaikan hatinya. Nah, sejak saat itu pula ia dikenal sebagai Warashibe Choja atau bisa disebut sebagai sang jutawan jerami. Nah, sejak saat itu pula ia hidup dikelilingi dengan cinta dan dipercaya oleh banyak orang. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan bahwa kita harus tetap berbuat baik dengan kemurahan hati kita dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, pada akhirnya kita sampai di ujung cerita ini. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian semua. Arigatou gozaimashita.